kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, salam merah putih, salam Pancasila, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, kita masih istiqomah ya untuk menjalin cinta kasih kita, rasa karsa kita untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kalau boleh kami mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah, khairul umuri dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu adalah kontinuitas meskipun itu sedikit. Jadi kami mohon khususnya kepada para peserta webinar yang setia dan juga kepada seluruh hayalak ramai di Indonesia ini, mari terus kita dengungkan apa yang disampaikan tadi oleh Habib kita, yaitu Habib Ja'far Shadiq bin Yahya tadi. Bagaimana tentang agama dan cinta ini? Apabila kita beragama terefleksikan dengan cinta, maka nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai gotong royong akan ada pada bangsa dan negara kita yang memang benar-benar majmuk, yang memang benar-benar bineka. Sangat bineka sekali Indonesia ini. Tanpa adanya cinta kasih yang kita refleksikan pada kehidupan kita, baik itu beragama, bermasyarakat, berbangsa, maka intadiris sa'ah ya, tunggulah kehancuran Indonesia ini apabila nilai cinta itu hilang, diganti dengan adanya seperti yang ramai di media sosial saat ini, maraknya hate speech, maraknya intoleran, maraknya gorengan-gorengan ya, sehingga masalah yang kecil menimbulkan menjadi besar. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, kami dari Agama Cinta pada edisi ke-6 ini membahas pilkada. Kenapa para ulama, para tokoh, para pedanda, para biksu, para bante ya, dan juga para tokoh-tokoh agama yang lainnya, Gus ajak bersama-sama untuk membahas masalah pilkada. Ini kita tidak bicara mengenai politik praktisnya, tapi mengenai politik kebangsaan kita. Kita sama-sama tahu, di tengah-tengah pandemi yang semacam ini, ya, ada agenda program kebangsaan atau kenegaraan yang harus dilaksanakan, yaitu memilih pemimpin-pemimpin daerah yang mana telah menjadi kebijakan di dalam pemerintahan pasca reformasi. Yang mana sentralistik pemerintahan tidak ada lagi. Akan tetapi pemerintah-pemerintah yang di tiap daerah ini dipilih langsung oleh rakyat. Baik itu tingkat wali kota, tingkat kabupaten, dan juga tingkat gubernur sampai yang tertinggi yaitu tingkat presiden. Kendala semacam ini ya telah menjadikan suatu bentuk pertimbangan pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga pelaksanaan pilkada yang sedia awalnya yaitu di bulan September, karena berbagai pertimbangan diundurlah di bulan Desember, tepatnya tanggal 9. Nah, di sini pro kontra terjadi ya. Begitu panas sekali baik kelompok-kelompok agamawan, LSM maupun Komnas HAM, serta terpecahnya suara di DPR. Di antaranya yaitu NU, Muhammadiyah, MUI, ya, ini yang berani bersuara untuk menolak agar pilkada ditunda kedua kalinya. Akan tetapi kita tidak tahu, ya, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah yang ada, ya, sehingga diputuskan bahwa pilkada tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Nah, kita selaku anak bangsa yang baik, selaku tokoh agama, apa yang telah menjadi keputusan pemerintah yang sah ya, karena negara ini adalah negara trias politika, yang mana
yang membuat perundang-undangan hukum yaitu para legislatif, ya. Mereka membuat perundang-undangan dan menentukannya, dan yang melaksanakan adalah eksekutif yaitu pihak pemerintah. Hari Senin kemarin, dari pro kontra sebelumnya diundur atau tidak, pemerintahan Presiden Jokowi melalui KPU, melalui Menteri Dalam Negeri, dan juga melalui KPP, ya, bersama Komisi 2 DPR RI telah memutuskan bahwa pilkada tanggal 9 Desember tidak ditunda lagi. Nah, sementara badai pandemi COVID-19 ini masih benar-benar ada dan nyata, ya. Dan sampai detik ini masih banyak yang menolak. Nah, di sini kita selaku anak bangsa yang baik, Gus ajak berkumpul bersama bagaimana kita membicarakan ini melalui webinar, sehingga tidak melalui debat kusir yang ada. Kalau minggu kemarin, banyak sekali perdebatan yang ada. Kalau pilkada ditunda, ini alasannya. Kalau pilkada tidak ditunda, ini alasannya. Dan ada juga yang jalan tengah. Dan disinilah pemerintah mengambil jalan tengah, yaitu bagaimana pelaksanaan politik kenegaraan, baik itu tingkat daerah ataupun tingkat provinsi, telah disepakati bahwa tidak ditunda, diambil jalan tengahnya, ya, dengan catatan yaitu tetap dilaksanakan pilkada 9 Desember, tapi protokoler kesehatan harus dilaksanakan, dijalankan dengan ketat. Nah, di sini kami dari Agama Cinta tidak mengambil bagian daripada pro ataupun yang kontra. Kita adalah bagian masyarakat Indonesia yang mana apabila bangsa ini maju, kita menyepakati apa yang telah menjadi kesepakatan undang-undang. Yang mana di hari Senin kemarin, Komisi 2, KPU, KPP, Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan pilkada 9 Desember tetap dijalankan. Untuk itulah, maka kami mengundang para tokoh, para pakar, ya. Ada Pak Juri dari KSP, ada Bang Boni, ya. Ada juga bukan Boni Funtura, ya, teman saya ngopi, Bang Boni Hargan, ya, pengamat politik. Ada juga siapa? Bang Karyono, ya, yang mana mereka ini jam terbangnya sudah sangat luar biasa di dalam mengamati sosial dan politik di Indonesia. Dan juga di sini kami hadirkan dari 6 tokoh agama, baik dari Islam, ya, yang diwakili oleh Gus minta diwakili oleh Ustadz Amsori, ya, wakil ketua LPBH NU. Dari mana? Pak WS Rudi Gunawijaya dari Matakin, Majelis Tinggi Konghucu Indonesia. Ada Pak Yaya W. Junardi, ya, Presiden Indonesia Global Compact Network. Beliau ini adalah teman lama Gus mulai awal tahun 2000 yang bergerak aktif di sosial dan lintas agama. Beliau mewakili dari komunitas Katolik. Ada Romo Asun, ya, Wasekjen DPP Walubi, ya, perwakilan umat Buddha Indonesia, mewakili teman-teman Buddha. Ada juga Pendeta Andreas Ho, ya, beliau dosen Sekolah Tinggi Teologi dan aktivis kebangsaan Jawa Timur. Dan juga kami hadirkan dari PHDI Parisada Hindu Dharma, Bapak Dr. DRG I Nyoman Suartanu MAP, ya, Ketua Bidang Kesehatan Pemberdayaan Umat. Ya. Nah, inilah para pembicara kita semuanya, ya, yang kita hadirkan untuk siang hari ini agar pelaksanaan pilkada ini bagaimana sama-sama kita dukung bisa berjalan baik, sukses, aman, jujur, adil, kondusif. Dan yang paling utama di tengah-tengah COVID-19 ini, jangan sampai, ya, dengan adanya pilkada tetapi kurva pandemi semakin naik, semakin meningkat, yang akhirnya
ujung-ujungnya Bapak Presiden kita yang mulia, paduka kita Bapak Presiden Jokowi yang disalahkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sini perlu sekali ada Bang Juri yang mewakili dari KSP. Bagaimana bisa menekan daripada KPU, Bawaslu, TNI, Polri, ya Satgas COVID-19 yang terkait di dalam pengawasan protokoler kesehatan dengan pelaksanaan pilkada ini benar-benar bisa berjalan, ya. Jangan sampai kayak waktu pendaftaran kemarin. Benar-benar protokoler kesehatan tidak dilaksanakan. Berjubel ratusan bahkan ada yang ribuan orang mendaftar di saat pendaftaran. Dan itu sehingga menjadikan penilaian daripada NU, Muhammadiyah, MUI dan ormas-ormas yang lainnya agar ditunda. Tetapi warning diberikan melalui rapat bersama antara DPR Komisi 2, Bawaslu, KPU, KPP, ya, dan juga Satgas bahwa benar-benar akan diperketat. Namun sayang, sungguh disayang, kemarin di satu tempat itu ada pelaksanaan ataupun kampanye pilkada yang tidak Gus sebutkan tempat dan namanya, karena itu viral, insya Allah semuanya sudah tahu. Nah, ini kok masih ada pelanggaran semacam ini, menghadirkan ratusan bahkan mungkin ribuan orang di acara tersebut. Di sini perlu kita warning bersama, ya. Jangan sampai nanti setelah pilkada ini kurva COVID semakin naik. Ingat Pak Juri, ya, dari KSP ini saudara kita, Presiden Jokowi bukan menang 80%. Bapak Presiden Jokowi hanya menang 50, sekian persen. Kelompok-kelompok yang tidak bisa move on, yang sakit hati, kelompok-kelompok penumpang gelap, yaitu kelompok-kelompok khilafah, kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok teroris, senantiasa mencari celah, mencari pintu masuk, bagaimana terjadinya chaos dan mereka mengambil satu bentuk kesempatan. Maka pada kesempatan yang indah ini, mari kami ajak semua peserta webinar dan juga para narasumber, ayo kita bicarakan masalah ini. Pilkada, ya, dilema pilkada serentak 2020, bagaimana yang telah diputuskan oleh pemerintah tetap berjalan dengan baik, tetapi protokoler kesehatan benar-benar dijalankan sehingga tidak ada peningkatan yang signifikan di saat kampanye atau di saat pelaksanaan pilkada sampai penyoblosan yang ujung-ujungnya Bapak Presiden kita yang disalahkan, yang dihujat, yang ciubirin, sehingga bangsa kita tidak akan pernah tentram, tidak pernah adem ayem. Masalah terus, ya, akhirnya. Demikian dari Gus. Mari sama-sama kita dengarkan sampai akhir supaya kita tidak gagal paham dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. Demikian dari Gus. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Sekali lagi kita dengarkan para narasumber kita yang sangat luar biasa. Salam agama cinta, salam cinta damai, salam NKRI dan Pancasila merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh